Pada satu malam di tanggal 16 Agustus 1952, kota kecil bernama Ashley di negara bagian Kansas hilang dari peradaban. Pukul 3:28 dini hari di tanggal 17 Agustus 1952, sebuah gempa berukuran 7,9 skala Richter tercatat di Survei Geologi Amerika Serikat. Gempa itu cukup terasa di sebagian besar wilayah barat dan tengah. Pusat gempa diperkirakan berada tepat di bawah kota Ashley, Kansas. Ketika petugas berwajib tiba di lokasi yang seharusnya merupakan daerah perbatasan dari komunitas pertanian, mereka menemukan retakan bumi yang membara dengan panjang sekitar 900 meter dan lebar 450 meter. Kedalaman retakan itu tidak pernah terukur. Setelah 12 hari, usaha pencarian 679 penduduk kota Ashley yang hilang dihentikan oleh pemerintah setempat. Tepatnya di tanggal 29 Agustus 1952 pukul 19:15 malam. Seluruh 679 penduduk yang hilang itu diasumsikan telah meninggal. Tanggal 30 Agustus 1952 pukul 2:27 dini hari, sebuah gempa berskala 7, skala Richter tercatat oleh Survei Geologi Amerika Serikat. Pusat gempa itu berada di bawah tempat yang dulunya adalah kota Ashley di Kansas. Saat petugas penegak hukum tiba pukul 5:32 dini hari untuk memeriksanya, mereka melaporkan kalau retakan tanah yang besar waktu itu sudah tertutup. 8 hari sebelum menghilangnya kota tersebut bersama 679 orang penduduknya. Banyak penduduk dan penegak hukum setempat yang melaporkan adanya kejadian-kejadian yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Tanggal 8 Agustus 1952 pukul 7:13 malam hari, seorang penduduk bernama Gabriel Jonathan melaporkan telah melihat sesuatu yang aneh di langit kota Ashley. Karena tidak ada cabang kepolisian di kota itu, mereka meminta bantuan ke kota terdekat, yaitu kota Hays. Gabriel melaporkan bahwa ada langit yang sedikit terbuka dan berwarna hitam. 15 menit kemudian, kantor polisi Hays kebanjiran panggilan yang melaporkan fenomena yang sama. Tapi anehnya, tidak ada laporan tentang fenomena serupa dari kota yang lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirim petugas ke kota Ashley keesokan paginya untuk memeriksa laporan itu. Pukul 7:54 pagi hari, tanggal 9 Agustus 1952, petugas Alan Mays menghubungi kantor polisi Hays melalui radio. Dia melaporkan kalau dia tersesat meskipun sudah mengikuti satu-satunya jalan yang mengarah ke kota Ashley. Menurut laporannya, jalanan itu masih berlanjut menyusuri jalan yang biasa. Tapi entah kenapa, dia kembali berada di kota Hays. Petugas Mays menambahkan kalau tidak ada belokan di jalan itu. Pukul 9:15 pagi hari, 7 dari 10 mobil polisi kota Hays dikerahkan untuk menyelidiki situasi itu. Dan semua anggota tim memberikan kesaksian yang sama. Satu-satunya jalan menuju Ashley justru berakhir di kota Hays. Panggilan telepon terus membanjiri kantor polisi Hays, dan semuanya melaporkan hal yang sama. Bukaan berwarna hitam di langit semakin membesar. Semua yang menelpon disarankan untuk tetap berada di dalam dan tidak berpergian keluar kecuali untuk keperluan yang penting. Pukul 8:17 malam hari, Nyonya Elaine Cantor melaporkan kalau tetangganya, Tuan dan Nyonya Milton beserta kedua anak mereka, Jeffrey dan Brooke, menghilang. Berdasarkan laporan Nyonya Cantor, keluarga Milton mencoba untuk keluar dari kota Ashley menggunakan mobil tadi malam. Mereka tidak pernah terlihat lagi. Petugas penegak hukum dari Hays tidak pernah melihat kalau ada mobil ataupun individu yang keluar dari jalan satu arah itu. Pukul 7:38 pagi, tanggal 10 Agustus 1952. Beberapa panggilan telepon dari Ashley ke kantor polisi Hays melaporkan kalau kota mereka gelap gulita. Matahari seakan-akan tidak pernah terbit lagi. Pukul 10:15 pagi, petugas penegak hukum Hays meminta bantuan helikopter ke kota Topeka di Kansas untuk terbang di atas kota Ashley. Bahkan dari udara pun, kota itu sudah tidak terlihat lagi. Tanggal 11 Agustus 1952, pukul 12:43 siang hari,
Nyonya Phoebe Danielski menghubungi kantor polisi Hayes. Dia melaporkan kalau anak perempuannya, Erica, mulai berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan akibat menyetir sambil mabuk. Tidak berhenti di situ. Satu lagi kekhawatiran Nyonya Phoebe adalah Erica beberapa kali mencoba keluar ke arah kegelapan untuk bergabung dengan mereka. Selama 12 jam selanjutnya, 329 panggilan telepon ke kantor polisi Hayes melaporkan fenomena yang sama yang menimpa anak-anak di kota itu. Keesokan paginya di tanggal 12 Agustus 1952, situasi semakin memburuk. Saat tengah malam, seluruh 217 anak-anak di kota Ashley menghilang. Dilaporkan ada 421 panggilan telepon ke kantor polisi Hayes. Karena sama sekali tidak bisa memberikan bantuan, petugas penegak hukum Hayes hanya bisa meminta para penelpon untuk tetap berada di dalam dan tidak berusaha untuk mencari anak-anak yang hilang. Pukul 5:19 sore hari, tanggal 13 Agustus 1952. Seorang pria lanjut usia di kota Ashley yang bernama Scott Lance melaporkan sebuah kebakaran di selatan yang semakin membesar. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, api itu mengubah warna hitam gelap di kejauhan menjadi merah terang dan jingga yang terlihat menjulang tinggi ke langit. Sepanjang hari itu, panggilan telepon masih terus membanjiri kantor polisi Hayes. Semua melaporkan kalau api itu, selain bergerak ke utara, sekarang terlihat seperti muncul dari langit hitam. Baik dari komunitas sekitar Ashley maupun petugas di sekitarnya, tidak ada satupun yang melaporkan melihat api itu. Laporan-laporan itu masih berlanjut sampai pukul 12:09 tengah malam di tanggal 14 Agustus 1952. Telepon terakhir yang berasal dari Tuan Benjamin Endicott melaporkan kalau api di langit itu terlihat semakin intens dan mulai terlihat seperti matahari di siang hari. Panggilannya berhenti dengan aneh.